Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, semoga kalian selalu bahagia dan dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai? Nah, kali ini kita akan belajar tentang nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kalian jawab dulu pertanyaan ini ya. 1. Apa yang dimaksud dengan nilai kehidupan dalam sebuah cerita? 2. Apa saja nilai-nilai kehidupan dalam cerpen yang kamu tahu? 3. Apakah nilai kehidupan selalu tentang kebaikan? Mengapa? 4. Bagaimana kamu meneladani nilai kehidupan dari cerpen yang kamu baca? Selanjutnya, tujuan pembelajaran kali ini yaitu agar kalian memahami isi dalam teks cerpen, mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerpen, menemukan kosakata baru dalam teks cerpen, menulis teks narasi secara runtut, sistematis, analitis, dan kritis, serta mengaplikasikan nilai-nilai kehidupan di kehidupan sehari-hari. Manfaat pembelajaran kali ini yaitu siswa mampu mengidentifikasi dan mengaplikasikan nilai-nilai kehidupan dalam cerpen dengan lebih kritis, analitis, dan kreatif. Lalu, apa saja sih nilai-nilai kehidupan dalam cerpen itu? Berikut adalah nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. 1. Nilai religius atau nilai agama, yaitu nilai yang menyangkut aturan-aturan terkait dengan hubungan antara manusia dengan Tuhan. 2. Nilai moral, yaitu nilai yang menyangkut masalah baik buruk, sopan santun, dan etika antar manusia. 3. Nilai sosial. Nilai sosial yaitu nilai yang berkaitan dengan kemasyarakatan. 4. Nilai pendidikan. Nilai pendidikan yaitu nilai yang menuntun manusia untuk selalu belajar dari yang tidak tahu menjadi tahu agar menjadi berilmu dan pintar. Selanjutnya, nilai budaya. Nilai budaya yaitu nilai yang berisi masalah adat istiadat, kebiasaan, dan bahasa dalam kehidupan sosial. Kemudian ada nilai ekonomi. Nilai ekonomi yaitu nilai yang berkaitan dengan uang atau keuangan. Dan terakhir ada nilai politik. Nilai politik yaitu nilai yang berkaitan dengan strategi mencapai tujuan. Kemudian, langkah-langkah mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerpen yaitu 1. Membaca cerita pendek dengan teliti. Bacalah cerita pendek dengan seksama. Perhatikan alur cerita, tokoh, konflik, resolusi, dan catat bagian yang mengandung nilai kehidupan. 2. Mengidentifikasi tokoh dan perilakunya. Perhatikan sikap dan tindakan tokoh dalam cerita, lalu tentukan apakah tokoh menggambarkan nilai kehidupan seperti kejujuran, keberanian, dan lain-lain. 3. Menganalisis konflik dan penyelesaian masalah. Analisis konflik dengan memperhatikan konflik tokoh utama, cara tokoh menyelesaikan konflik, dan menentukan nilai kehidupan yang ada. Terakhir, menentukan nilai kehidupan yang terkandung. Tentukan apakah ada nilai kehidupan yang bisa diambil dari cerpen. Nah, berikut adalah contoh analisis nilai-nilai kehidupan dalam cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis. Apakah ada yang sudah baca anak-anak? Jika sudah baca, yuk kita simak apa saja sih nilai-nilai kehidupan yang ada. Dalam cerpen ini ada 4 nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. 1. Nilai religius, yaitu ibadah tidak cukup hanya ritual, harus disertai kepedulian pada sesama. Nilai ini dibuktikan pada kutipan, sehari-hari ia kerjanya hanya menyembah Tuhan, melaksanakan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Selanjutnya, nilai moral.
Kesolehan sejati harus diwujudkan dalam tindakan yang bermanfaat. Hal ini dibuktikan pada kutipan, "Apa yang telah kau lakukan selama hidupmu? Kau hanya memikirkan dirimu sendiri." Selanjutnya, nilai sosial. Manusia tidak boleh menutup mata terhadap penderitaan orang lain. Dibuktikan pada kutipan, "Di kampungmu banyak orang miskin, orang yang memerlukan pertolongan, tetapi engkau tidak menolong mereka." Dan yang terakhir, nilai pendidikan. Ibadah dan tindakan sosial harus seimbang. Dibuktikan pada kutipan, "Orang yang semata-mata beribadat untuk dirinya saja bukanlah hamba yang baik." Dari sini kita bisa mengetahui bahwa tokoh Haji Saleh sangat-sangat mementingkan kehidupan akhirat sampai meninggalkan kepentingan dunia. Setelah kalian mengetahui nilai-nilai kehidupan dalam cerpen Robohnya Surau Kami, berikut adalah langkah mengaplikasikan nilai-nilai kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menemukan nilai dalam cerpen dan memahami maknanya, yakni dengan mengidentifikasi nilai moral, sosial, budaya, atau lainnya, dan berikan alasan mengapa nilai tersebut penting diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menghubungkan dengan pengalaman pribadi. Kaitkan nilai dengan situasi atau pengalaman yang pernah dialami. 3. Menyusun tindakan nyata. Buatlah langkah sederhana untuk menerapkan nilai-nilai kehidupan yang kalian temukan. Yang terakhir, menerapkan dalam kegiatan harian dan melakukan refleksi. Praktikkan nilai dalam belajar maupun bersosialisasi di kehidupan sehari-hari. Kemudian lakukanlah evaluasi diri. Mengaplikasikan nilai-nilai kehidupan dari cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis. Pertama, nilai religius. Menyeimbangkan ibadah ritual seperti salat, puasa, doa dengan aksi sosial. Menolong orang lain sebagai bentuk ibadah, misalnya membantu tetangga, menyumbang, atau terlibat kegiatan sosial. Serta, kita tidak boleh merasa paling benar atau paling suci hanya karena rajin beribadah. Kedua, nilai moral. Kita harus bertindak jujur bahkan dalam hal-hal kecil, seperti mengembalikan uang kembalian berlebih dan tidak menyontek. Memikirkan dampak perbuatan pada orang lain sebelum bertindak, dan mengambil keputusan berdasarkan kebaikan, bukan gengsi atau kepentingan pribadi. Selanjutnya, nilai sosial. Kita harus peka terhadap kondisi orang sekitar, misalnya teman yang sedang kesulitan ekonomi, tetangga yang sakit, siswa yang kesulitan belajar, dan lain-lain. Terlibat dalam kegiatan gotong royong, bakti sosial, atau aksi lingkungan. Dan tidak bersikap acuh ketika melihat ketidakadilan atau penderitaan orang lain. Selanjutnya, nilai pendidikan. Kita harus disiplin, tanggung jawab, dan empati dalam kehidupan sehari-hari, menjadi teladan di lingkungan, seperti tepat waktu, tidak menunda pekerjaan, dan menghormati orang lain. Serta kita harus menjaga keseimbangan antara urusan dunia, belajar dan bekerja, dan urusan spiritual. Untuk menambah bacaan kalian, Ibu merekomendasikan membaca cerpen daring di kompas.id, bacapetra.co, atau ruangsastra.com. Di sini, kalian bisa membaca cerpen dengan bebas dan memilih sesuai keinginan kalian. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, yuk latihan. 1. Baca satu cerpen harian kompas.id, kemudian identifikasi nilai-nilai kehidupan yang ada dalam cerpen.
tulis hasil identifikasi di buku tugas, dan diskusikan hasil pekerjaanmu dengan teman sebangku. Terima kasih, semangat, jangan pernah berhenti membaca karya sastra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.